Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan terus studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-11 dan kita sudah masuk kepada tokoh berikutnya yaitu Ezra. Kita tahu kitab Ezra Nehemia itu dalam kitab Ibrani itu adalah satu kitab dan ada 3 tokoh utama di situ. Ya, pertama Zerubabel ya dengan Yesua ya dan timnya itu untuk membangun bait suci. Rombongan pertama. Yang kedua kurang lebih 78 tahun kemudian itu Ezra, imam. Ini seorang imam, keturunan Harun dari Pinehas ya. Dia ini seorang ahli kitab. Ahli kitab Taurat itu dia dikirim juga oleh Raja Artasasta untuk mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan atau untuk menghakimi juga apakah umat Tuhan ini mentaati Taurat atau pedomannya itu hukum Taurat ya. Karena memang dia, tapi juga hukum raja supaya nanti jangan ada yang melanggar itu ya. Jadi Ezra diberi otoritas untuk mengadakan penyelidikan lah bagaimana ini ya orang buangan ini sudah mentaati Taurat atau tidak, atau mentaati hukum raja atau tidak ya. Kemudian ini rombongannya jumlahnya nanti kita lihat itu hanya 6.000 orang kurang lebih ya. Kalau yang pertama Zerubabel itu hampir 50.000 orang. Nah kemudian nanti kira-kira 12 atau 13 tahun kemudian baru datang tokoh ketiga yaitu Nehemia. Dia membangun tembok ya. Ya karena udah hancur juga tembok itu. Nah jadi kita akan masuk kepada tokoh yang kedua ini dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ya. Yang intinya itu Ezra diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pulang ya. Bukan hanya bawa itu, Ezra juga bawa perabot-perabot bait suci yang masih ada. Ya, kemudian bahkan diberikan ini persembahan dari raja ini ada emas, ada perak ya. Bahkan nanti bendahara kerajaan itu yang di seberang barat Sungai Efrat itu bupatinya juga harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ezra. Pendeknya Ezra ini mendapat anugerah lah untuk dari Raja Artasasta itu ya. Nah, apa motivasi daripada Raja Artasasta untuk mengirim Ezra ini? Tentu ini karena dia seorang raja ya, politis ya sifatnya ya, bersifat politik ya. Yaitu supaya dikatakan di sini supaya ayat yang ke-23 supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Jadi memang maksudnya Raja Artasasta ini kirim Ezra itu ke daerah sebelah barat Sungai Efrat Yehuda itu ya, selidiki itu supaya pemerintahannya itu ya yang dia mengerti itu Yahweh itu ya yang tempat kediamannya di Yerusalem ya, namanya ditaruh di situ ya. Itu yang pemahaman konteksnya pada saat itu ya, tiap daerah punya ilahnya sendiri ya. Nah Yahweh ini ya dipandang oleh Raja Artasasta sebagai salah satu ilah yang yang namanya ditaruh di Yerusalem itu. Bait sucinya yang dihancurkan Nebukadnezar harus dibangun, orang-orangnya harus mentaati Taurat. Itu yang dipahami oleh Raja Artasasta ya. Tapi Tuhan bekerja ya melalui pemahaman seperti itu untuk pemulihan umatnya ini ya, supaya Israel menjadi bangsa yang mentaati Taurat ya. Nah, kita melihat dulu pemahaman kita coba dulu baca dulu ya tekad Ezra ini. Ayat Ezra pasal 7 ayat 10 ya. Katakan di sini, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah mari kita melihat dulu apa pengertiannya ini, karena beda Ezra itu spiritnya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi karena selama ini kan kita kalau mendengar orang Taurat ini kayak negatif gitu ya. Kalau udah Taurat ini jangan kayak hukum Taurat dong, kayak kira gitu. Jadi negatif karena kita memandang kurang memahami sebenarnya Taurat itu apa. Mari dulu saya jelaskan dulu sedikit ya. Kalau kita mau bicara tentang hukum Taurat, kita harus bicara perjanjian karena itu konteksnya.
Ya. Nanti juga, jadi kalau hanya dipelajari Taurat saja, dia seolah-olah hanya peraturan-peraturan mati yang orang Farisi itu bikin 613 peraturan, repot sekali. Ya, peraturan Sabat tuh sampai bawa tikar pun tidak boleh, begini-begini. Wah, hidup jadi ruwet banget. Padahal tidak begitu. Kalau kita lihat dulu konteksnya. Hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai dalam konteks Tuhan Yahweh mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dengan perantaran Musa itu. Apa isi perjanjiannya ini? Dulu dilihat. Lagi pula nggak langsung diberikan Taurat. Tuhan Yahweh itu sudah melakukan banyak mukjizat menunjukkan kasihnya di Mesir ya. Dalam perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai ini walaupun perjalanan 3 bulan kurang lebih, tapi di situ banyak mukjizat yang paling hebat itu yang membelah laut Teberau itu. Itu Yahweh sudah menunjukkan kasihnya, pilihannya. Kalau saudara lihat dalam Keluaran 19, perjanjian itu adalah intinya 3. Yahweh berjanji, engkau Israel akan menjadi umat kesayanganku. Kedua, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus saja dipisahkan untuk kepentingan Yahweh. Ketiga, engkau akan menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam-imam dalam arti bangsa-bangsa lain akan dibawa kepada Yahweh, Israel itu. Yahweh akan dibawa kepada bangsa-bangsa oleh Israel. Luar biasa, penuh kasih karunia ya. Perjanjian lama itu penuh sama kasih karunia dengan perjanjian baru sama. Kenapa? Ya karena sama Tuhan yang bikin perjanjiannya, nggak mungkin beda. Tapi, kalau udah dapat perjanjian itu penuh kasih karunia, itulah Tuhan memberikan hukum Yahweh itu kepada Israel agar Israel mengekspresikan cintanya kepada Yahweh melalui ketaatan hukum Taurat. Ya. Nah, ini kita mau nggak mau kita kembali dulu mempelajari satu istilah dalam kitab perjanjian baru ini, ortotomeo ya. Supaya kita tahu bahwa Yahweh itu Tuhan itu tetap sama walaupun kita harus pelajari itu berbabak-babak kalau ahli teologi bilang itu dispensasi ya. Tapi tetap Yahweh atau Tuhan itu mengendaki iman daripada umatnya dan kasih tentunya. Tapi itu diekspresikan dalam hukum yang berbeda-beda tiap zaman itu. Ada hukumnya. Ya, para ahli suka bagi zaman jadi 7, itu zaman Adam. Kalau saya bagi 7 juga. Zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa. 4 itu. Kemudian di sini zaman para pemenang kalau saya menyebutnya. Ini hukumnya hukum hayat. Baru disebut zaman kerajaan dan zaman langit dan bumi yang baru. 7 zaman. Beda-beda itu. Tapi tetap iman intinya. Tuhan mencari iman tetap. Mari kita lihat dulu ortotomeo ini ya. Ini ortotomeo ini diterjemahkan salah ya. Dalam Alkitab baik versi LAI maupun ILT. Tapi kalau ILT lebih dekat ya. Coba dulu saya baca yang ILT aja ya. 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ini begini ayatnya. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak merasa malu. Karena, perhatikan ini dia istilah ortotomeo yang diterjemahkannya begini. Karena dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Sebenarnya bukan begini. Ortotomeo itu artinya cut straight, memotong dengan lurus atau dengan tepat memilah-milah. Kalau istilah dalam keilmuan itu analisis ya. Memilah-milah dengan tepat. Kalau orang mempelajari sesuatu harus dianalisis, dipilah-pilah dulu bagian-bagiannya, dianalisis, diperiksa bagian-bagiannya, baru waktu mengambil kesimpulan disatukan lagi supaya mudah ya. Kalau mau belajar manusia kepalanya ya ada pemisahan-pemisahannya, bagian dalam, bagian apa. Kalau saya belajar struktur waktu itu dipisahkan ya, under struktur yang di bawah tanah, ada yang di atas gitu. Jadi supaya jangan ribet, jangan sekaligus semua dipelajari, dipilah dulu, dianalisis, itu namanya ya. Firman kebenaran itu harus dianalisis juga ya. Itulah, tapi jangan tepat, jangan salah ya menganalisisnya. Itulah yang saya bilang 7 dipilah-pilah itu yang saya rasa cukup tepat itu ya, 7 pilahan itu. Supaya jangan disamakan nanti perjanjian lama dengan perjanjian baru, ini beda, harus dipilah. Tapi tetap yang dituntut adalah iman. Ortotomeo itu ini memilahnya pertama, yang kedua jawab satu Timotius satu lagi saya baca ya. 1 Timotius 1:4.
ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan sifat viral yang pada akhirnya yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi yang dipilah-pilah itu adalah dalam konteks Elohim menata atau manajemen itu ya, penata layanan itu manajemen atau administration atau dispensation itu ditata. Tapi adanya dalam iman, artinya dalam setiap zaman itu semuanya iman. Misalnya zaman Habel ya, Adam itu ya. Makanya dalam Ibrani tokoh-tokoh itu semuanya iman, tokoh iman. Ibrani Habel itu beriman. Kenapa dia benar? Bukan karena persembahannya dia itu Habel itu karena dia peternak kambing domba. Kalau Kain itu petani jadi sayur-sayuran, bukan karena jenis persembahannya, tapi karena Habel punya iman. Kain tidak. Ya udah gitu perbuatan jahat lagi ya. Jadi di setiap zaman itu Tuhan mengharapkan iman timbul daripada umat pilihannya, umatnya, dan iman itu diekspresikan melalui ketaatan hukum yang tiap zaman itu beda. Nah ya, udah mulai kelihatan gak ini? Kalau dalam zaman hukum Taurat, zaman perjanjian lama atau zaman Musa, Tuhan mencari apa? Cari iman juga ya. Hanya iman di dalam zaman itu diekspresikan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia, karena kita udah tahu iman itu tidak ada seorang pun yang bisa beriman, tak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tak ada seorang pun yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau ada orang yang mendengar suara Tuhan dan timbul iman, dia telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, Ezra seorang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, sehingga dia mendengar firman Tuhan, timbul iman, dan cintanya kepada Taurat itu luar biasa. Sebagai ekspresi daripada imannya, bukan ketaatan Ezra itu atau cinta Ezra itu kepada Taurat nggak sama dengan dengan sikap ahli Taurat dengan orang Farisi di zaman Yesus itu nggak sama. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu ketemu hitam di atas putih, dia tidak ada, dia menegakkan kebenarannya sendiri dengan cara mentaati Taurat itu. Dia tidak ada iman itu, apalagi kasih udah nggak ada lagi, ya. Jadi legalistik, jadi apa ya? Ya karena memang orang ahli Taurat, orang Farisi nggak dapat kasih karunia untuk timbul iman. Sekali lagi ya, umat Tuhan dalam perjanjian lama dibenarkan karena iman juga, karena penata layanan Elohim itu adanya dalam iman. Ya, jadi jangan kita salah kalau nanti Taurat, karena orang banyak bilang kalau Taurat negatif gitu. Enggak, kalau orang itu mendapat kasih karunia, dia beriman, dia punya kasih kepada Tuhan dan mengekspresikan kasihnya atau imannya melalui hukum Taurat, itu mantap. Itulah dia makanya dalam Mazmur 119 itu saya yakin itu Ezra tuh yang bikin itu. Kecintaannya kepada Taurat itu luar biasa. Ini berapa ayat itu saya baca ini Mazmur ini. Diberkatilah orang yang lurus jalannya, yang berjalan menurut Taurat Yahweh. Ini bukan berarti Ezra mengajarkan orang dibenarkan karena Taurat. Enggak, Paulus sudah jelas dalam surat Galatia, orang nggak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, ya. Jadi ini menunjukkan ya cintanya Ezra atau cintanya orang yang mendapat kasih karunia, orang yang beriman ini kepada hukum yang berlaku di zaman dia. Ya, ini lihat dari ayat 1 sampai kepada berapa ayat ini. Panjang sekali ini Mas, ini paling panjang. 176 ayat bicara bagaimana cinta seseorang yang mendapat kasih karunia, cinta seorang yang beriman, yang penuh kasih kepada Bapa, yang kepada Yahweh, dan mau mentaati Taurat. Ya, karena itu hukum yang berlaku di zaman itu. Ya, ini perhatikan ya, yang ayat yang terakhir ya, saya baca yang awal dan yang akhir, yang tengahnya hampir sama semuanya itu. Bukan hampir sama, maksudnya semua ekspresi daripada cinta akan Taurat itu, ya, karena dia beriman dan dia penuh kasih kepada Tuhan. Perhatikan ya, aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, karena aku tidak melupakan perintah-perintahmu. Ya, jadi jangan salah ya, jangan salah mengatakan kalau orang zaman perjanjian lama tuh orang dibenarkan karena Taurat. Mana mungkin? Itulah pengertian orang Farisi, salah dia.
Karena dia nggak mendapat kasih karunia, dia coba membenarkan dirinya menjadi benar karena melakukan Taurat. Nggak dapat. Malah akhirnya dia bukannya dapat kebenaran Elohim, malah dia menegakkan kebenaran sendiri. Itu surat Roma jelasin itu dengan sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi ya, Ezra ini bertekad. Pasal 7 itu ayat 10. Saya baca lagi ya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang. Ya, bukan hanya ngajar aja. Kalau orang Farisi kan beda. Kalau Yesus bilang, kau taatin ajarannya tapi jangan ikutin kelakuannya. Karena mereka ngajar tapi nggak melakukannya. Nah, ini beda kan dengan Ezra ini. Dia perhatikan di sini, Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Baru dia mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sudah mulai kelihatan nggak nih bedanya Ezra dengan ahli Taurat orang Farisi? Langit dan bumi itu bedanya. Ezra mendapat kasih karunia soalnya dia untuk dia mendapat iman, dia memiliki kasih kepada Yahweh dan diekspresikanlah kasihnya itu kepada kecintanya terhadap Taurat. Ya. Kalau kita di sini bagaimana orang beriman dalam perjanjian baru? Itu pun mendapat kasih karunia. Ya, kita bisa mendapat kasih karunia untuk mendengar suara Tuhan, timbul iman, bertumbuh kasih kita. Kita ekspresikanlah iman dan kasih kita itu kepada ketaatan kepada hukum roh atau hukum hayat. Apa itu artinya? Ibadah dalam roh dan kebenaran itu kayak yang Yesus maksud itu. Itu artinya kita mengikuti gerakan dalam batin kita, Christ in you dalam batin kita itu kita ikutinlah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik cara makan kita, minum kita, tidur kita, atau sebagai rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai bekerja, bisnis atau semuanya. Diekspresikanlah ini. Ya, hukum roh atau hukum hayat. Karena kita mencinta. Karena ini kalau dalam dunia kekristenan emang udah jatuh. Dunia kekristenan itu jadi nggak tahu hukumnya campur aduk. Ibadahnya pun campur aduk. Ya hukumnya ada sedikit hukum Taurat diambil, terutama hukum perpuluhan lah, ya kan, duit. Cuan ya. Udah gitu hukum buah sulung lagi, aduh. Ini sebentar lagi nih, tahun ini katanya menurut Pak Niko Nyoto Raharjo, ini ajarannya dibilang nih muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya udah nulis. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, di bulan Januari ini bayar setor itu seluruh gaji, bukan hanya gaji, apa yang kau dapat di bulan Januari bawa itu ke rumah Tuhan kata. Rumah Tuhan itu kalau dalam konteks perjanjian lama memang gedung. Tapi ini orang ngajarin ini rumah Tuhan itu dianggaplah itu gedung denominasi, kacaunya minta ampun. Karena kalau orang udah cinta uang, cinta kemuliaan manusia, cinta jabatan, dia nggak bisa lagi lihat firman Tuhan. Sama kayak Bileam. Bileam itu udah cinta upah. Dalam kekristenan ini sistem upah biasa itu. Kerja dapat duit. Gitu, ya. Nggak melayani itu kerja itu dapat duit. Sistem upah lah ya. Nah, ini kalau orang udah cinta begitu, Bileam itu udah nggak bisa melihat malaikat Tuhan lagi yang mau menebas kepalanya itu. Keledai itu udah ngelihat, awas ada malaikat Tuhan di situ. Bileam ini malah marah, ini keledai kenapa nih? Kamu bikin main-main aku ya? Padahal kalau akhirnya Tuhan buka tuh keledainya ngomong. Aduh. Ayolah kalau orang udah cinta uang, cinta jabatan, ya, sebab yang ada dalam dunia kekristenan menurut surat 1 Yohanes, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini udah orang dikuasai begini nggak bisa lagi lihat. Ini sebenarnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu ribet. Ya. Jadi Ezra beda dengan apa ini. Dengan ahli Taurat orang Farisi, beda dia. Ezra mendapat kasih karunia, ada iman, ada kasihnya kepada Yahweh, dan Ezra dibenarkan tetap oleh karena imannya, ya. Tapi imannya itu diekspresikan melalui ketaatan dan kecintaan kepada Taurat, gitu, ya. Dan dia diutus sama Raja Artasasta untuk datang ke tempat orang buangan itu, ya. Nah, coba dulu sekarang, oke lah, kita aplikasikanlah dulu ya. Ini kan kita nggak usah dulu banyak cerita dulu sebentar ini tentang Ezra, karena ini kita kena tentang Ezra ini ada beberapa kali kita bicara. Kita langsung aja aplikasikanlah
Esra di zaman ini. Nah, gitu ya. Ada orang Esra di zaman Perjanjian Baru. Siapa dia itu? Yaitu orang yang mendapat kasih karunia untuk mendengar suara Tuhan, ya, untuk bertumbuh kasihnya kepada Tuhan, ya, dan mengekspresikan kehidupannya melalui hukum hayat atau hukum roh. Nah, itulah dia ibadahnya, ibadah umat pilihan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Nggak seperti dunia kekristenan ini, ibadahnya campur aduk gitu, nggak tahu lah itu. Hukumnya pun campur aduk, keimamannya pun campur aduk. Dia nggak keimaman Harun, nggak juga keimaman Melkisedek. Tapi umat pilihan Tuhan itu keimaman Melkisedek, mengikuti hukum roh, ya, hukum hayat. Ministrinya itu kalau Melkisedek anggur dan roti, atau bisa dibilang firman dan roti kayak Yesus. Yesus sebagai imam besar kasih firman, kasih juga roti. Ya, enggak dagang Yesus itu. Malah makanya dia ngamuknya minta ampun ngelihat bayi suci itu dijadikan sarang penyamun sama ahli Taurat orang Farisi itu, bikin dagang di situ. Saya yakin kalau Yesus secara jasmani datang, dia lihat-lihat di mimbar-mimbar hari Minggu, barangkali bantingin semua itu mimbar-mimbar itu. Kenapa? Mimbarnya sih bagus, alat besinya bagus. Apanya AC-nya sih bagus, gedungnya bagus, tapi ada dagang di situ. Tuhan nggak lihat yang bagusnya itu luar lahiriahnya, nggak dilihat dalamnya. Ya, kamu di sini ibadah mau ngapain? Mau cari untung, cari jabatan, cari uang, cari kemuliaan manusia. Oh, itu yang dicari, itu yang dilihat oleh Yesus itu. Maka saya nggak ragu kalau Yesus datang lagi secara jasmani kayak dulu. Kalau waktu dia datang ke Sanhedrin itu dibanting-banting money changer apa, penukar uang, meja penukar uang apa. Saya yakin dia akan melakukan itu juga. Nggak ada yang baru di dunia ini, saudaraku. Kita pengkhotbah bilang nggak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Itu aja kok, prinsipnya sama, ya. Pelanggaran dalam bait suci di Israel itu di zaman apa itu dagang, ya di sini juga di dalam dunia kekristenan dagang sama. Bileam, ya. Dalam dunia kekristenan tuh, Ijabel ngerampasin otoritasnya, ahli-ahli orang Farisi yang ngerampas otoritasnya. Dengan Nikolaus menaklukkan kaum awam, dibikin kaum awamnya takut, ya. Jangan ganggu biji mata Tuhan katanya. Ajarin lagi penundukan diri, macam-macam lah itu. Hierarki masuk. Mari kita lihat, ada Ezra umat pilihan Tuhan. Karena dalam kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih yang mendapat kasih karunia. Yang dipanggil juga dapat kasih karunia. Mendapat kasih karunia dia untuk dipanggil Tuhan. Tapi kalau mau jadi pemenang harus mendapat kasih karunia lagi untuk dipilih. Bahkan harus mendapat kasih karunia lagi untuk setia. Ini semuanya kasih karunia, ya. Kalau kita misalnya jadi pemenang oleh karena pilihan Tuhan, ini juga hak dia, hak Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Kalau aku nggak mau, Tuhan bilang, aku mengasihi Esau. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Maksudnya bukan benci dalam pengertian apa ya. Artinya Esau nggak dipilih. Aku pilih Yakub. Mau apa? Itu kan hak Tuhan. Paulus pernah bilang, kenapa kok Tuhan berlaku begini? Paulus bilang, kamu ini siapa? Kamu kan bejana. Ya. Tuhan yang menentukan dong, ya. Puji Tuhan kalau kita dapat kasih karunia. Kalau kita hanya dapat kasih karunia, hanya dipanggil, pasti kita akan bikin dagang itu. Saya juga gitu dulu, 10 tahun. Dari tahun 90, ditabiskan sampai tahun 2000, itu kayak pendeta tuh dagang itu saya. Jual firman, jual ini, dapat uang, dapat duit, apa semuanya. Ada kemuliaan manusia, ada macam-macam. Jabatan rusak betul. Saya kalau yakin kalau saya mati di situ, itu pasti masuk neraka itu, udah 4. Gak ragu lagi, tiap Kamis rapat kami penatua 5, para pendeta itu semua berantem aja kerjanya. Siapa yang paling banyak khotbah di sini, yang paling besar itu waktu itu di UKI kebaktian. Tapi ada Esra yang mendapat kasih karunia, ya. Puji Tuhan kalau kita mendapat kasih karunia karena pilihan kehendak, ya, karena kedaulatan Tuhan lah, ya. Dapat kita kasih karunia. Jadi dari antara yang dipanggil kita dipilih untuk memahami, untuk bisa mendengar suara Tuhan, timbul iman, timbul kasih kepada El Elyon, ya. Kalau ini namanya El Elyon, tampil The Most High God, yang perjanjian baru itu. Kepada Tuhan lah saya bilang begitu, supaya jangan nanti ribet dulu. Terus kita bisa mengekspresikan
kasih kita, cinta kita, iman kita kepada Yahweh itu per Tuhan, samalah itu ya. Kan Tuhan satu. Hanya nama-namanya itu sesuai dengan apanya, El Shaddai kalau dengan Abraham, Sat itu ada karena janjinya kepada Abraham, beranak cucu dan sebagainya. Jadi kalau kita mendapat kasih karunia ya, untuk mendengar suara Tuhan ya, dan kita bisa mengekspresikan kasih kita atau iman kita melalui hukum hayat, mentaati hukum Christ in you ini, pengurapan dalam batin. Kalau Rasul Yohanes bilang dalam dirimu ada pengurapan, kau nggak perlu diajar oleh orang lain. Pengurapan itu akan mengajari kamu bagaimana kau makan, bagaimana kau minum, bagaimana kau mengerti ini dan itu sebagainya, bagaimana berbisnis dan sebagainya, semuanya ya. Itu ibadah dalam roh itu. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia itu dan kita setia, karena di sini kalau kita perlu dapat kasih karunia untuk setia. Karena di sini tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada kemuliaan manusia, malah kita dianggap sesat, suka menghakimi katanya kita. Padahal kita mana bisa kita menghakimi? Kan kita nggak punya otoritas apa-apa. Itu orang-orang itu yang pemimpin denominasi itu yang punya otoritas, punya kursi musyawarah hasil rampasan itu. Ya, mereka itu yang bisa menyatakan kesalahan dan menvonis. Kalau saya hanya bisa menyatakan kesalahan doang. Saya juga menyatakan kesalahan karena firman Tuhan mengatakan begitu. Paulus bilang kepada Timotius, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Karena ada saatnya nanti orang nggak bisa lagi dengar telinga. Dan saya yakin sudah saatnya sekarang. Seorang sekarang cari telinganya orang Kristen ini cari aja guru-guru yang mana yang menyenangkan telinganya, yang ngenak-ngenakin gitu. Tapi kalau yang negor dia dosanya, dia tegur dia itu. Terutama pendeta itu paling nggak suka itu, paling susah itu dia mendengar teguran. Kalau ditegur, hei pendeta, kau tuh berbuat 3 ajaran palsu, Bileam, Nikolaus, Jezebel. Saya kasih tahu ya, ini apa artinya. Oh, dia paling marah dia. Ya, saya ini hebat, sudah yang ikut saya itu puluhan ribu uang, saya bisa narik ratusan miliar uang, saya di sini terhormat ketua sinode. Mana bisa lagi ditegur orang yang begitu, ya. Tapi saya nggak peduli, bagi saya ini tugas dari Tuhan, sampaikan itu, nyatakan yang salah. Saya dibilang disuruh menghakimi, bukan, saya nggak menghakimi. Kalau orang-orang itu tuh yang punya jabatan itu, dia bisa menyatakan yang salah, bahkan mecat, memvonis itu mecat, wakilnya pun jadi pecatnya sama dia. Itu yang menghakimi itu, bukan saya hanya menyatakan kesalahan doang. Walaupun saya nggak peduli orang lain ngomong apa, saya nggak peduli sama sekali. Bagi saya hidup itu di hadapan Tuhan. Kita kan masing-masing menghadap Tuhan nanti di sana, mempertanggungjawabkan semua ajaran kita dan perilaku kita. Semua itu kita akan tanggung di hadapan Tuhan. Jadi, tapi sekarang harus saya nyatakan itu. Saya nggak peduli mau siapa itu dia. Yang penting kalau Alkitab bilang itu salah, kita harus nyatakan itu. Ya, kita nggak cari kemuliaan manusia. Kita nggak berusaha, kata Paulus, kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Di surat Galatia itu. Jadi, ya itulah. Ya. Oke lah. Di dalam, ambil kesimpulannya udah. Oh belum, udah waktunya untuk ambil kesimpulan dulu lah. Ini masih banyak ini sebenarnya. Saya mau bicara lagi bedanya belajar Alkitab dengan belajar teologi. Barangkali nanti ada waktunya lah ya, kita coba di situ ya. Karena orang kalau dalam kekristenan ya, kalau orang dibilang udah STH, MTH, DTH, itu dianggap udah ngerti Alkitab. Bego banget sih. Beda, saya ngomong sedikit ya, 2 menit ini. Saya biasa kalau di ruang kuliah tuh bicara ini dulu, yang ngebedain belajar teologi dengan belajar Alkitab. Yesus bilang, perkataanku adalah roh dan hidup. Mana dia? Di Matius, di Yohanes 6 ayat yang ke ini, ayat ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup, bukan hanya ilmu. Kalau teologi itu theos dan logos. Logos itu ilmu atau percakapan lah, atau pembicaraan, theos tentang Tuhan. Jadi kalau belajar teologi itu belajar tentang apa-apa yang diucapkan oleh para teolog itu, belajar. Dari mulai Martin Luther jadi Calvin, ya, ada yang Calvinis, ada yang Lutheran, ada yang akhirnya Reform, ya, macam-macam lah, belajar itu. Ya. Apa-apa yang diucapkan dari mulai Agustinus sekali Bapak, yang dibilang Bapak gereja, kalau menurut saya Bapak denominasi itu.
Pelajari terus semua, tradisi-tradisinya juga pelajari semuanya itu. Tapi kalau belajar Alkitab itu belajar menangkap perkataan Yesus yang adalah roh dan hayat. Jadi kalau baca Alkitab ini, kenapa orang yang baca Alkitab ini, sudah saya bilang tadi, kalau orang udah cinta uang, ngajarin perpuluhan, dia dapat di sini perpuluhan. Kalau orang udah cinta jabatan, ditarik di sini dapat. Apapun yang ditarik didapat itu. Karena ini Alkitab ini kayak apa? Radio itu ada sinyal, ada apa? Ada suara, ada apa namanya ya? Apa? Gelombang suara. Ini kalau orang baca Alkitab di sini nggak ketemu gelombang suaranya, nggak cocok. Dia nggak punya antena. Nah, jadi umat pilihan Tuhan dikasih antena untuk menangkap perkataan Yesus yang adalah roh dan hayat. Makanya ketika umat pilihan Tuhan baca itu, dia ngerti. Tapi kalau orang yang udah cinta uang, cinta jabatan ini semuanya ini, baca ini, nggak ngerti. Jadi kayak ahli orang Farisi begitu. Yang nggak ngerti. Kenapa? Antenanya. Perkataan ini Alkitab ini bukan cuma buku, memang dia buku sejarah juga, makanya harus dipelajari juga menurut metode sejarah, penelitian sejarah. Perlu, ya. Tapi ini bukan cuma buku, bukan hanya hitam di atas putih. Kalau itu hanya itu, kalau hitam di atas putih itu mematikan. Ini Alkitab ini ada suara Tuhan di dalam perkataan-perkataan, ada suara. Tapi suara ini hanya bisa ditangkap oleh orang yang mendapat kasih karunia untuk punya antena. Kalau saudara dan saya, kita umat pilihan Tuhan, diremukkan, kita dibentuk, kita batin kita sedemikian sehingga kita cinta Tuhan ya. Ada antena, baru kalau kita baca ini Alkitab, ngerti kita, menyentuh, bahkan bisa nangis, bisa ini. Kenapa saudara? Ada orang baca Alkitab ngantuk tidur, ada yang baca Alkitab nangis-nangis. Saya ingat kalau di China itu katanya, Alkitab itu karena nggak boleh itu dirobek-robek, dibagi-bagi itu. Pendetanya habis khotbah robek-robek dibagi. Orang di sana membaca sambil nangis-nangis. Kenapa? Dia menyentuh rohnya. Karena perkataan Alkitab itu bukan perkataan itu bukan hanya hitam di atas putih, itu roh dan hidup, roh dan hayat. Sebabnya belajar teologi itu mau sampai DTH ke, mau sampai THTH ke, mau sampai apapun, kalau emang dasar orangnya udah cinta uang, cinta jabatan, cinta kemuliaan manusia, kagak bakal ngerti apapun tentang Alkitab. Karena Alkitab ini adalah perkataan roh. Perkataan itu adalah perkataan roh dan hayat. Itu bedanya tuh. Belajar Alkitab dengan belajar teologi. Jadi tapi di dalam kekristenan ketipu. Kalau udah ada gelarnya pendeta, doktor ini, wah itu udah ngerti gitu Alkitab. Sudahlah, saya ambil kesimpulan lah dulu ya. Jadi Ezra cinta Tuhan karena dia dapat kasih karunia. Kita pun di sini cinta, dan dia mengekspresikan adalah hukum Taurat. Kita di sini cinta Tuhan karena dapat kasih karunia, mengekspresikannya melalui hukum hayat. Haleluya. Amin.